Kondisi pasien kritis. Ada risiko selama operasi. Harap bersiap. Saat ayahku operasi serangan jantung, tunanganku Tiara asyik menyambut sahabatnya Andika. Ada apa sih? Tiara, ayahku, tuh dia kena serangan jantung. Bisa kesini temani aku. Cuma hal sepele gini. Hal sepele. Ini menyangkut nyawa ayahku. Kamu kan tahu Andika pulang. Aku lagi samit ya. Kamu masih aja nelpon. Kamu kok egois banget? Kamu tahu prioritas gak sih? Dia itu ayahku. Cari-cari alasan aja. Kamu stres ayahmu sakit. Ngapain bentak aku? Makan lagi ya. Makanan kesukaanmu. Maaf, nomor Anda telah diblokir. Silakan coba lagi nanti. Untung ayah cepat ditolong dan keluar dari bahaya. Tapi ini pertama kalinya aku dan Tiara perang dingin. Dulu kalau bertengkar, aku pasti duluan minta maaf karena takut dia marah. Tapi kali ini, saat tahu diblokir, aku malah merasa tenang. Tante nggak nyalahin aku. Kamu jangan lebay deh. Awas kamu nyesel. Waktu Tiara bicara sama ibu, dia sampai nangis karena ayahmu nggak apa-apa. Kamu jangan marah terus. Aku tahu kok, dia cuma lagi cari cara buat baikan. Selalu saja begini. Tiara gak akan pernah mau ngalah duluan. Nurut ya, minum susu terus tidur. Ya Tuan Putriku, aku yang salah. Maafin hamba kali ini aja ya. Salah di mana? Semuanya aku yang salah. Jangan marah lagi, boleh kan? Bagus kalau sadar. Coba lain kali. Masih berani? Aku sumpah, gak ada lain kali. Pelayan Rangga. Susunya Tuan Putri. Bawa ke sini. Siap, Ratu. Silakan Ratu. Selama bersamanya, aku terbiasa mengalah. Bertingkah begitu rendah dan hati-hati menebak isi hatinya. Tiara, dia gak ngerti. Ayo dia Puspantika. Aku sangat takut dan tak berdaya. Aku sangat berharap dia di sisiku untuk jadi sandaranku. Sayang, kamu ingat besok hari apa kan? Sayang, selamat 2 tahun tunangan. Kado norak begini lagi. Caraku ngasih kado emang biasa. Gak akan sebanding sama ucapan tepat waktu Andika.
Jangan lupa siapin wine dan lilinnya. Tunggu aku di rumah ya. Iya. Di hatinya, Andika selalu lebih penting. Tapi aneh rasanya, aku udah nggak terlalu peduli lagi. Kamu. Aku mandi dulu. Apa maksud dia? Kenapa kalian tiap hari chat? Gak usah kekanakan dan ngebosenin gitu. Aku dan Andika cuma sebatas teman aja. Emang kamu gak punya teman? Tapi dia cowok. Terus kalau cowok kenapa? Zaman udah modern gini, masih aja mikir diskriminasi gender? Tapi aku... Kamu ngintip HP-ku sebagai tunangan? Kamu bener-bener gak menghargaiku. Dia anggap aku kekanakan dan ngebosenin. Gak menghargainya sebagai tunangan, tapi sebagai calon istri. Masa dia gak ngerti apa itu batasan? Kamu buka HP-ku ya. Sebenarnya sih, kami gak ada apa-apa. Sayangku, sebenarnya aku dan Andika beneran gak ada apa-apa. Kami berdua cuma sebatas teman kok.
Rangga, kamu sebenarnya dengerin aku nggak sih? Aku nggak akan histeris lagi. Atau menuntut prinsip dan batasan cinta. Hancurnya perasaanku hanyalah sebuah lelucon di matanya. Rangga, ini buat kamu. Soal warnanya dan modelnya nggak akan kubahas. Tapi ukurannya pun salah. Kenapa barang untuk Andika malah dikasih ke aku? Bukan gitu kok. Dia baru saja putus dan mabuk parah di bar. Pas aku antar dia ke hotel, dia muntah di bajunya. Oh iya, bajunya kotor. Harus kamu yang beliin. Buat tenangin dia, kamu beliin jam juga. Terus nunggu dia sadar. Atau enggak, post status bikin muak. Baru kamu pulang. Rangga, perlu ya ngomongnya? Oh, sekasar itu. Terus aku harus bilang apa? Tiara beneran marah kali ini. Tinggal serumah, tapi kita beda kamar. Satu-satunya penghubung kita cuma seekor kucing yang kita adopsi dari dulu. Namanya Mimi. Nanti 知道你不爱我，你只能回头。在天黑以后，我学会冷漠。 Jamnya bisa kubalikin. Jadi cowok kok pelit banget. Waktu itu, aku lagi hancur banget. Saya ditertawakan soal pernikahanku yang gagal. Bukan salah Tiara. bukan salah Tiara. Terus, apa keluarga dan temanmu udah mati semua? Sampai terus ganggu tunanganku? Mimi, Rangga, kamu udah gak waras ya? Kok kamu ngomong gitu ke Andika? Kita putus aja. aku nggak ikut. Tapi Tiara udah setuju makan bareng aku. Kamu harus ikut. Kalian berdua sahabatku, udah berapa hari musuhan? Aku nggak bisa diam aja lihat kalian begini. Pengacara Rangga, tolong hargai aku ya. Bisa kan? Waktu itu Tiara minta putus denganku karena nggak sengaja pecahin cangkir dari Andika. Aku ganti yang sama persis. Kamu tahu apa artinya ini buatku? Tiara, aku yang salah. Maafin aku kali ini aja. Tiara, aku salah. Jangan pergi, jangan tinggalin aku. Aku mohon. Cowok dewasa
dewasa kok. Nangis memalukan. Soal Andika, Tiara selalu sensitif. Seolah itu jadi tabu yang pantang disentuh. Tapi sekarang, yang tunangan sama Tiara itu kamu. Terus kenapa? Sekarang, aku udah masa bodoh. Walau Tiara pamer di sosmed untuk manasin aku ngerasa biasa aja. Aku juga sadar, sebesar apapun rasaku ke Tiara, perlahan terus terkikis oleh keacuhannya. Pada akhirnya, aku tetap pergi makan bareng. Kak Langga, sini duduk. Rangga, kamu telat setengah jam loh. Sombong banget sih. Gak kamu lupa, berapa kali kamu telat dulu? Biar aku ingetin lagi. Andika kan lagi jet lag. Itu wajar aja. Ya sudahlah. Aku yang traktir ini. Kita pesan aja. Hotpot daging sapi. Andika suka itu. Kalau aku nggak pesen, Tiara pasti pesen. Tanpa daun ketumbar. Baik, Kak. Kamu suka daun ketumbar? Nih, makanlah. Mbak, permisi. Tolong ganti kuahnya. Baik, Kak. Andika nggak suka daun ketumbar. Lihat tuh, Tiara. Perhatian banget kah? Saat suka seseorang, pasti akan ingat segalanya, termasuk selera makannya. Lain Pak cowok, emang nggak bisa makan ketumbar ya? Cuma Andika yang nggak bisa. Aku nggak bisa pedas. Kali ini, kita pesan hotpot 2 rasa aja. Dulu, bukannya kamu lumayan tahan pedas? Dulu, aku nggak mau rusak acara. Tapi kan udah tahu, perutku ini bermasalah. Ngapain nyiksa diri sendiri? Rangga, kalau ngomong bisa nggak usah nyindir gitu. Tiara, kali ini kamu salah loh. Masa selera suami sendiri lupa? Keterlaluan. Nanti dihukum 3 gelas ya. Rangga mungkin salah paham. Tiara emang sibuk kerja, tapi dia selalu ingat seleraku. Dia orangnya perhatian. Tiara bukan orang perhatian seperti katamu. Dia cuma peduli banget sama urusanmu doang. Kamu, Tiara, ini semua salahku. Kita udah susah-susah kumpul. Tiara, jangan ngerusak suasana. Aku nurut kamu aja. Makanannya masih agak lama. Mending kita main game aja. Main apa? Truth or dare? Siapa yang dituju botol? Dia yang berhak nanya. Yang ditanya gak boleh nolak. Dan wajib jujur. Aku tanya ya. Kira, kalau sekarang kamu belum tunangan, apa kita bakal balikan? Pasti bisa. Rangga, Gini aja deh. Mumpung kita belum sah, aku akan berbaik hati merelakan kalian berdua. Berkedok teman, tapi kelakuan kayak pacar.
Kalian mah tahu sama tahu. Lain kali nggak usah ajak aku. Jangan bilang kalian belahan jiwa. Itu cuma selingkuh batin. Gak ngerti jangan asal ngomong. Benar kan? Kamu sendiri yang paling tahu. Ayo pergi. Tiara, sepertinya ini saatnya aku menyerah padamu. Selama aku nggak ada, moodmu bagus ya. Selama aku nggak ada, kamu kelihatan senang ya. Kamu sibuk. Aku juga sibuk. Andika yang maksa. Ikut. Dulu biasanya, pas dia sama Andika, aku masih takut kehilangan. Tapi pas aku nggak peduli, dia malah begini. Beneran konyol banget, wajar aja. Lagi pula, kalian kan sahabat. Ada satu hal nih yang mau aku bahas. Oh aja. Andika kan sahabat baikku. Dia baru balik cari kerja. Tinggal di hotel. Kan kurang nyaman. Aku pikir-pikir, rumah kita ada kamar kosong. Lagi pula, kan deh, tambah satu orang, masih muat kok. Andika. Kamu udah mutusin sendiri? Ngapain pura-pura nanya aku? Rangga, jaga bicaramu. Jangan ketus gitu dong. Tiara, apa kehadiranku bikin Rangga kesal? Kalau memang repotin, aku nginap di hotel aja. Hei, gak usah pergi. Di sini ada kamar kok. Nginep di hotel. Kan gak nyaman. Terserah kalian. Asal jangan ganggu privasiku aja. Aku nggak mau bikin ribut sebelum kita putus. Andika kan alergi bulu kucing. Terus kenapa? Kamu bawa Mimi. Pindah beberapa hari. Kamu bawa Mimi. Nginap di luar. Rangga, jangan salah paham. Jangan salah paham. Aku yang salah paham. Tiara, kamu sadar ngomong apa? Kamu cemburu lagi ya? Berapa kali sih aku harus jelasin? Andika itu cuma sahabat cowokku. Kalau temanmu susah, kamu gak bantu? Maaf Rangga, aku tahu belakangan ini udah bikin repot kamu dan Tiara. Tapi di sini, temanku cuma Tiara. Kalau dapat kerja, aku pasti pergi. Keluar sana. Rangga, aku ini udah ngalah ya. Habis nginep beberapa hari, Ini rumah nikah kita. Kayaknya aku punya hak untuk nolak, kan? oke, terserah. Lagi pula rumahku. Gak cuma satu ini aja. Awas aja nanti. Jangan cemburu. Aku sampai lupa kapan terakhir kali aku cemburu.
说，手牵手，一路到尽头，把你一生交给我。Rangga, 这对男女现在就要结为夫妻， jangan berantem. 多么的神圣，你愿意生死苦乐永远和他在。 Rangga, kamu gila ya? Jadi ini katamu, hanya sebatas teman. Cuma orang berotak kotor yang mikir semuanya kotor. Kini mereka pergi dengan marah. Namun bagiku, justru melegakan juga akhir dari hubungan rumit di masa lalu. Kasus ini tolong dicek lagi. Baik Pak Rangga. Pisah baik-baik aja. Blokir lebih baik, biar pisah baik-baik. Rangga, Tante habis cek medis, tumor di rahimnya besar banget. Kamu cepat ke RS, ya. Ah, aku ke sana. Tiara, jangan nangis lagi. Rangga, ibuku sakit. Aku harus gimana? Aku takut banget. 내가 간다면 내가 다가간다면 난 Udah nggak apa-apa. Karena ada aku, jangan takut. Udah ya. Jangan nangis. Ibumu sekarang pasti lebih butuh dukunganmu. Dokter Miranti, aku pakai koneksiku di kantor hukum Adhikara, rekan cari spesialis terbaik, dan ibumu langsung dioperasi. Operasinya sukses melebihi ekspektasi. Sebel banget deh. Susah banget cari kerjaan bagus. Aku cuma bisa coba nyari lagi. Lagi ngapain? Masih di rumah sakit? Kok pesannya nggak dibalas? Halo. Tiara, kok baru angkat teleponnya? Aku nungguin dari tadi. Ada urusan apa? Buruan bilang. Emangnya ada urusan apa? Cuma mau curhat aja ke kamu. Nyari kerjaan bagus tuh susah banget. Gitu doang. Gimana keadaan Ajing? Operasinya sukses. Tumornya ternyata juga Cina. Oh, kalau gitu, kamu ada waktu dong. Cariin aku kerja. Apa kamu bilang? Maksudku adalah, kulah, teman-teman. Sewa perawat aja biar nggak capek. Tolongin aku, bantuin aku cari kerja. Cukup, hentikan. Tiara, Itu kan ibuku sendiri. aku tahu itu ibumu. Tapi aku kan peduli. Kok salah paham dengan niat baikku? Ibuku dioperasi. Kamu tahu nggak? Pas tanda tangan surat operasi, seluruh badanku gemetar. Kamu tahu nggak sih? Di depan ruang operasi tadi, aku nangis dari awal sampai akhir. Aku ngerti kok, Tiara. Aku yang salah, oke? Jangan marah ya. Halo? Halo?
Rangga, kayaknya aku baru sadar aku salah. Aku salah. Aku sudah lama menunggu kata ini. Tapi maaf yang dulu kuharapkan hancur oleh tekanan yang tiada henti. Terasa jauh dan pudar. Rangga, kamu mau maafin aku? Rangga, kamu ini ya, rela cuti seminggu. Sibuk merawat ibu di sini. Melihat Tiara bersamamu, ibu jadi tenang. Iya dong, Bu. Rangga tuh biasanya lebih perhatian ke aku loh. Aku ada masak makanan, ada daging asam manis kesukaanmu. Ayo makan dulu ya. Iya Rangga, kamu lapar, kan? Gak usah, aku masih ada urusan. Harus pergi dulu. Oh, Urusan apa emangnya? Ya udah, selesain dulu aja. Kalau gitu, Tante, aku pamit dulu. Iya, hati-hati. Rangga cuma mau urus sesuatu. Bukannya nggak bakal balik. Tapi kenapa perasaanku gelisah gini? Rangga, kamu bakal balik lagi? Iya kan? Belum tentu. Memangnya urusan apa? Yang bikin kamu sesibuk itu? Bukan cuma kamu, aku juga sibuk. Aku ngerti. Makasih ya. Udah, seharusnya. Iya, cepat pulang ya. Pada awalnya, aku masih punya harapan. Kalau Tiara akan sadar, lalu kita bisa balikan. Tapi selama seminggu cuti, temani ibunya Tiara, aku sempatkan mencabut. Kiki Impaksi berusia 9 tahun itu. Setelah melewati Tang, lalu Palu, dan Pinset, hingga muncul rasa terlahir kembali. Ayo pergi. Aku pernah menahan rasa sakitnya dan tekanannya pada gigi sehat lain. Hingga suatu hari, aku bertekad mencabutnya. Aku muak ia kadang membaik, kadang kumat. Soal Tiara, entah dia sadar, dia salah atau enggak, aku tetap merasa udah muak dengannya. Gak berarti. Mimi, kalian antar ibu pulang saja. Paman Sudarmawan pasti bisa jaga ibu kok. Tante baru saja operasi. Beban lukanya harus rutin diganti di RS. Tinggal di sini dulu saja, biar lebih praktis. Rangga, Tiara bisa menikah denganmu. Tante jadi merasa lega. Tiara kita ini entah kenapa bisa seberuntung itu bisa bertemu denganmu. Ma, iya, nggak ibu bahas lagi. Kalau diteruskan, nanti kamu malah malu. Rangga, Tante percayakan Tiara padamu. Tolong ya. Tante tinggal di sini dulu beberapa hari. Aku mau bawa Mimi keluar. Kucing di rumah nggak sehat buat Tante. Aduh, ngapain pindah keluar? Ibu nggak keberatan kok. Pamanmu itu alergi bulu kucing. Ibu suruh minum obat. Minum obat? Obat alergi dong. Pamanmu itu perhatian, rela mengalah sendiri. Demi ibu nggak susah. Kucing kesayangan kalian. Masa gara-gara ibu datang, jadi malah diabaikan? Tiara, coba kamu bujuk Rangga. Dia nggak perlu pindah. Nggak apa-apa. Aku udah putuskan. Aku beres-beres dulu. Kamu kok keras kepala? Kenapa ibuku larang kamu pergi?
Kamu dengar aku ngomong nggak? Kamu nggak bisa nahan. Jangan gini ya. Kalau kamu gini, ibu bakal mikir apa? Itu urusanmu sendiri. Lagi pula ibu baru operasi. Apa kamu tega? Bikin dia khawatir sama kita? Semua alasannya udah aku bilang. Lagi pula aku lakuin ini. Emang demi kebaikan tante. Bisa tenang nggak? Aku udah sering kasih dia cincin. Dari emas, berlian, sampai kiok. Wah, kamu kasih aku cincin sebanyak ini. Aku sampai bingung mau pakai yang mana. Yang ini aja. Pakaikan ya sayang. Sayang, apa kedepannya kamu bakal beliin aku cincin lagi? Asalkan Tiara mau, aku bakal beliin apa aja. Tapi kamu harus janji, jari yang ini nanti cuma boleh pakai cincin dariku. Pasti dong. Itu perak. Aku geng cincinan. Tiara Safira, kamu benar-benar bikin aku kagum. Ini dari Andika kan? Andika bilang rumah sakit kanker. Jadi dipakai tolak bala. Benar cuma karena itu. Iyalah, hubunganku sama dia. Memang dari awal sebatas teman biasa. Kamu saja yang gak mau percaya. Oh iya? Teman biasa pakai cincin pasangan? Atau ini selera aneh Andika lagi? Udah berkali-kali. Kapan dia mau berhenti? Cuma cincin perak aja. Gak berarti apa-apa. Kan? Benar juga. Aku nggak mau dengar omonganmu lagi. Pak Rangga, ini adalah hadiah dari departemen kami. Bapak udah jadi mitra perusahaan. Jangan lupa aja kami sukses bareng ya. Makasih ya Tianya. Tolong kasih tahu rekan departemen. Hari ini aku ultah. Aku traktir. Kalian semua makan enak ya. Wah, asyik banget. Biar aku beritahu mereka kabar baik ini. Belakangan ini, aku cuma fokus pada pekerjaanku, berkat kerja kerasku, gak disangka, atasan promosikan aku jadi mitra. Ibuku pulang tadi pagi. Makasih untuk hadiahnya. Udah seharusnya. Maaf sih Bu, nggak bisa antar Bapak Ibu. Tolong sampaikan maafku. Untuk ultahmu, aku udah beli beberapa makanan kesukaanmu. Cepat pulang bawa Mimi ya. Nggak usah. Teman kerjaku ngadain. Aku boleh ikut nggak? Setiap dia kumpul-kumpul,
Aku selalu ngintil kayak anjing. Pengen nempel terus sama dia. Tiara, gimana penampilanku ini? Lain kali kalau nggak diajak, nggak usah ikut. Kenapa Andika boleh ikut? Dia sahabat baikku. Emangnya kamu bisa nandingin dia? Kayaknya kurang pas. Pada nggak bawa pasangan soalnya. Sifat manusia ternyata menarik banget. Enam. Buka, Karangga. Karangga, kamu kalah. Ayo, Nyop. Curang main dadu ya. Enggak kok, Karangga. Ayo kita temani dia minum. Karangga, kamu tahu nggak? Kami selalu muji kamu di belakang. Cuma kelihatan kurang membumi aja. Nggak juga kok. Maksudnya itu, tiap Kak Rangga pulang kerja, nggak pernah ikut nongkrong. Nah, iya, itu maksudku. Walau ada masalah kerjaan, Kak Rangga selalu bantu sebisanya. Tapi ngerasa Kak Rangga dingin dan cuek. Nggak nyangka, ternyata orangnya ramah banget ya. Biasa aja kok. Dulu itu, aku Tiara. Sendirian nunggu di rumah. Dan kesepian. Tapi kalau sekarang, buat apa aku terus merasa kegeran? Dia sudah punya sahabat prianya. Aku juga bisa punya teman sendiri. Tunggu sebentar. Ayo, para lawyer, kita minum. Kamu gak mabuk kan? Kak Rangga, kami pamit ya. Aku gak apa-apa. Gak minum banyak. Ku antar pulang. Gak usah. Kamu udah begini, gak usah maksain diri. Ternyata nunggu orang rasanya kayak gini. Makasih udah antar aku. Boleh aku ikut naik ke atas? Gak perlu. Tempatku kecil banget. Cuma cukup buat aku dan Mimi. Mumpung aku gak ada. Coba tanya Andika. Udah kerja belum? Ajak dia nginep beberapa hari. Kamu udah mabuk. Cuma jujur gara-gara mabuk aja. Angga. Tapi Tiara mulai berubah sejak saat itu. Aku beneran gak nyangka kalau bucin sepertiku ini bisa membalikkan keadaan. Setelah masa sewa habis, aku terpaksa harus pulang. Kamu udah balik. Buruan, cuci tangan. Bentar lagi kita makan. Aku masakin kamu daging asam manis kesukaanmu. Bukannya biasanya setiap Jumat kamu kumpul bareng sahabatmu. Udah, aku batalin kok. Mulai sekarang tiap hari, aku masakin buatmu ya. Kamu gak perlu gini. Aku udah naik jabatan. Jam lembur gak nentu. Weekend pun gak pulang. Gak apa-apa. Nanti kalau kamu mau pulang, kabarin aku aja ya.
Melihat wajahnya saat ini, aku tiba-tiba merasa sangat asing. Bahkan saat dia sengaja berpakaian seksi seperti itu. Anehnya, aku gak sama sekali gak memberikan respons apapun. Aku tiba-tiba merasa sangat jijik. Ternyata, baru ku sadari, kadang kalau udah gak cinta, diri sendiri pun gak sadar. Tapi tubuh kita tak bisa bohong. Kamu jauhin aku ya. Rangga, dulu kamu gak begini. Udah, kamu tidur aja duluan. 说不上恨，别纠缠，别装作感叹，就当作我太麻烦，不停让自己受伤。告诉我自己，感情就是这样，怎么一不小心太疯狂？Kamu udah bangun. Ayo, cepat sarapan. Lihat deh, kamu pasti sibuk kerja. Sampai kurus gini. Aku ingat kamu punya mak. Pagi ini minum susu ya. Bagus buat perut. Kamu kan suka main tenis. Aku temenin ya. Sekalian kita olahraga bareng. Aku gak pernah suka tenis. Kok bisa gitu? Dulu karena kamu suka tenis, biar ada topik obrolan, aku bilang suka. Satu lagi, aku alergi susu. Udah malam, kok belum pulang? Lagi sibuk. Malam ini aku nggak pulang. Aku pengen banget bilang ke Tiara, kalau aku benar-benar mau pergi darimu. Nggak ada orang yang pergi hanya karena dorongan sesaat. Bisa datang temani aku nggak? Cuma hal sepele gini. Rasa sedih dan tak berdaya, serta air mata yang terus kutahan, tak pernah kamu lihat. Ibarat, retakan tanggul yang melebar karena terkikis. Aku muak denganmu. Yang kamu lihat, hanyalah momen saat aku hancur. 就算得上圆满，原来我的舞台会告别。Kamu menghindariku. Kamu kan udah tahu. Ngapain masih nanya? Kenapa sih? Aku kira kita bisa saling ngerti untuk berpisah. Nggak mau. Aku nggak terima. Hubungan kita butuh jeda. Kasih waktu untuk adaptasi. Rangga, kamu nggak boleh begini. Aku cinta kamu. Kamu juga cinta aku. Bener kan? Asal kamu tahu, aku udah nggak cinta kamu lagi. Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Percaya atau enggak, itulah faktanya. Aku harap kamu jangan pernah cari aku di kantor lagi. Aku nggak mau diganggu.
Gak percaya, kamu kok bisa setega ini? Aku gak percaya. Aku bakal terus nunggu sampai kamu kembali. Kamu benar-benar gila kerja. Sampai lupa makan karena sibuk. Terima kasih. Di luar hujannya lumayan deras. Tunanganmu dari tadi nunggu di luar. Aku suruh masuk, dia nggak berani. Tiara di luar. Kamu ini udah gila ya? Parah nggak? Rangga, kamu masih sayang aku. Kamu masih sayang aku kan? Tunggu hujannya reda. Kamu pulanglah. Soal masalah nikah itu, emang kelalaianku. Tapi aku sama dia nggak ada apa-apa. Aku nggak mau dengar alasanmu. Kalau mau nyiksa diri, silakan saja. Kamu maunya gimana? Biar maafin aku. Kita berdua kan udah tunangan. Masa hal sepele gitu dibesar-besarin? Hal sepele? Udah sejauh ini, kamu masih bilang sepele? Masih ngira aku berlebihan? Kamu merasa udah ngalah, ya? Dulu kamu tuh nggak pernah teriak waktu ngomong sama aku. Lagian aku emang ngomong jujur. Maafin aku. Aku cuma nggak ngerti. Aku sama dia tuh nggak ada apa-apa. Kenapa kamu setega ini sama aku? Kamu bilang kejam dibanding yang kalian lakukan padaku. Ini bukan apa-apa. Mungkin dalam hatinya dia sungguh tak paham, padahal dia udah menurunkan gengsi. Tapi kenapa aku malah bertekad pula untuk menjauh darinya? Kalau aku makan bareng, kami selalu bertiga. Aku tak akan makan berduaan dengan wanita. Dengar, mumpung Kak Rangga lagi ikut, nanti kita pergi karaoke yuk. Nggak usah. Tunanganku udah nunggu di rumah. Kak Angga ini emang panutan pria sejati. Kalau aku jadi wanita, aku mau nikah sama kamu. Bisa aja. Basah kuyup kehujanan, aku juga pernah. Aku salah. Kumohon, jangan abaikan aku. Boleh ya? Kalau minta maaf, harus tunjukkan sikap. Kalau hujannya belum reda, kamu dilarang pulang. Tiara. Karena flu, gusiku jadi radang. Sampai mulutku susah ditutup. Di lorong rumah sakit, semua orang ada yang menemani. Tiara sayang, aku lagi di rumah sakit. Bisa kesini nemenin aku? Kan ku bilang jangan overthinking. Kasih ruang satu sama lain. Disuruh cabut gigi. Kamu malah ngeyel. Jadi radang kan? Rasain tuh. Tapi aku beneran butuh kamu. Tolong temenin aku. Bisa? Ya? Woi Tiara, kamu main kok diam aja. Aku jadi mati nih. Iya, ini gerak. Panah yang Tiara tembakkan, ini semuanya berbalik mengenai dirinya. Maksud dia post ini apa? Itu sebenarnya. Meski kalian berdua nanti jelasin langsung ke aku, tapi kenapa saat mabuk? Andika, sengaja post ini buat nyindirku. Tiara, kamu susah payah ambil hatiku. Tapi soal aku alergi susu ini, padahal aku udah sering bilang. Kenapa kamu gak pernah ingat?
Atau jangan-jangan karena Andika suka minum susu. Kamu pikir semua pria di dunia sama kayak dia? Bener gitu kan? Enggak. Bukan gitu. Kita ngobrol nanti ya. Enggak. Aku enggak mau. Enggak mau ngomong. Lari nggak ngubah fakta. Pengacara Rangga, udah sibuk kerja seharian, akhirnya mau pulang istirahat ya? Iya, mau urus sesuatu di rumah. Duluan ya. Aku udah bertekad pulang buat bicara jujur sama Tiara. Ambil keputusan segera. Itu terbaik buat kita berdua. Aku yakin Tiara juga nunggu di rumah. Bisa-bisanya aku ngira dia bakal nungguin aku. Benar-benar konyol. Ada apa? Rangga, kamu di mana? Tiara, udah ya, sekarang masuk IGD. Aku kesana sekarang. Rangga, kok kamu kesini? Maafkan aku ya, udah bikin kamu khawatir. Brengsek kamu. Tega-teganya kamu sama Tiara. Tahu nggak kemarin dia basah kuyup, nangis sambil minum 3 botol wine. Kamu rela nyakitin diri sendiri daripada bicara langsung sama aku. Kenapa menghindar? Bisa tunggu sampai aku sembuh dulu. Baiklah. Rangga, kamu gak bisa ya? Temani aku sebentar lagi. Gak bisakah kamu temenin aku sebentar lagi? Kamu gak bakal mati tanpa dia. Ngapain pertahanin cowok kayak dia? Kamu udah lihat dia kan? Sekarang pergi sana. Lihat kan? Aku selalu jadi yang tersisi. Dua hari ini aku nggak pulang dulu. Kata dokter, aku nggak boleh stres sekarang. Kamu mau gak jadian sama aku? Aku serius. Aku pengen bareng kamu. Aku masih gak bisa lupa ekspresinya saat itu. Wajahnya yang kaget, tersipu malu, sekaligus manis. Aku ingat pas lulus, malam tahun baru demi bisa. Terus bersama dengannya, tanpa dia tahu, aku mulai hidup di kotanya. Setelah perjalanan jauh, dia bersandar di bahuku, nangis sejadi-jadinya. Kalau kerjaan kita udah stabil, kita nikah, kamu mau ya? Iya, mau banget. Kak, suka tipe rumah yang gimana? Jangan tanya aku, cowokku yang atur. Dia selalu baik banget padaku. Andai Andika nggak muncul. Ibu, kok ibu kesini? Ibu cuma mau lihat kamu. Aku nggak apa-apa. Gak apa-apa gimana? Sampai kacau begini. Dia kan gak selingkuh. Hubungan bertahun-tahun, kalian itu bahkan jarang berantem.
Masa cuma gara-gara dia ngobrol sebentar sama cowok lain, bahkan ganggu berapa kali, kalian langsung putus. Apa kamu rela? Aku cuma nggak ngerti. Padahal semua berjalan lancar dan bahagia ke masa depan. Asal kita terus maju aja. Tapi kenapa dia terobsesi sama Andika? Aku beneran serius pengen terus sama kamu. Cowokku yang mutusin. Pengen banget balik ke masa itu. Cuma itu pesan ibu, kamu pikirin lagi baik-baik. Rangga, kamu sadar nggak? Tatapanmu padaku sekarang tak bersinar lagi. Tiara. Rangga, Dulu kamu begitu bersinar. Kamu belum lupakan cinta lamamu. Aku nggak mau jadi pelarian. Walau aku masih sayang dia, tapi aku juga sadar. Kita tak bisa bersama. Cinta itu terbatas, tak sanggup terus dikuras. Hasil periksa ayah udah keluar. Gak apa-apa kok. Kamu udah mikir-mikir lagi. Soal kamu sama Tiara. Kalian udah cukup umur loh. Udah waktunya nikah. Ma, hubunganku sama dia mungkin emang gak berjodoh. Ya sudah, Mama ngerti kok. Bagi Mama, yang terpenting kamu bahagia. Ada yang jagain, jangan korbankan dirimu. Mumpung hasil periksa ayah bagus, gimana kalau kita pergi liburan bareng-bareng? Kamu kan masih sibuk kerja. Kerja nggak sepenting kalian kok. Lagian juga, kalian kan udah lama di sini dan selalu bilang pengen liburan bareng aku. Nah, kali ini kita main sepuasnya. Iya, boleh. Mama ngikut. orang tuamu udah datang. Kok nggak bilang sih? Udah aku posting. Lagi pula, kamu kan takut mereka mendesakmu nikah. Tapi aku... Dulu kamu bilang, nikah denganku itu sama saja terikat. Saat kamu sibuk dengan karirmu, orang tuaku pasti nanya sampai kamu risih. Karena itu, aku nggak ngasih tahu, ini kan yang kamu mau. Aku nggak bermaksud gitu. Tunggu aku di rumah. Kita harus perjelas ini, nggak bisa ditunda. Rangga, ayo kita nikah. Ayo kita daftar nikah. Aku udah mikir matang. Aku rela hilang segalanya, kecuali kehilangan dirimu. Di saat ayahku didiagnosis penyakit jantung, aku merasa sangat tak aman. Karena itu, aku bawa kartu keluarga dan melamar Tiara. Tiara, aku. Kamu kenapa sih? Ayahmu sakit, malah ngelamar? Mau tolak bala kayak dulu? Rangga, apa kamu?
Bersedia nggak? Aku nggak mau. Kamu nggak mau? Kamu masih nyalahin aku? Gara-gara hari Om Herman operasi? Atau karena aku kasih jam tangan waktu itu buat Andika? Atau kamu ngerasa aku nggak pernah peduliin kamu? Bahkan lupa kamu nggak suka ketumbar? Tiara, kamu sebenarnya ngerti. Aku paham arti Andika buatmu. Cinta yang tak sampai, butuh waktu untuk melupakannya. Tapi nggak seharusnya tiap dia muncul, kamu cuekin aku. Kamu biarin perasaan ke dia. Tak terkendali, bahkan mengabaikanku. Cinta itu jalan satu arah. Aku selalu setia. Aku berkorban. Aku selalu tulus dari hati. Jangan anggap aku ini kayak anjing. Rangga, aku. Tapi sekarang aku sadar aku salah. Sungguh, sekarang aku cuma cinta kamu. Enggak, kamu gak cinta aku. Waktu aku keserempet dulu, biarpun lukanya cuma lecet sekecil itu. Tapi tiap kepikiran tentang kamu, rasa sakitnya makin parah, rasa sedihnya juga makin besar. Aku sengaja cari perhatianmu, pengen banget kamu bujuk. Biarpun kamu cuma marahin aku pasti udah seneng banget. Tapi kamu selalu cuek dan nolak aku. Kamu gak percaya pria bisa kesakitan. Nggak gitu maksudku. Rangga, aku nggak mikir gitu. Sebenarnya semua perasaanku, kamu bisa rasain kan? Kamu cuma gak mau Andika lihat. Kamu pengen dia mikir, kamu itu sebaik apa kan? Atau jangan-jangan, kamu mau dia lihat aku gigih ngejarmu, biar dia ngerasa tersentuh? Atau malah, kamu mau mainin kita berdua? Cinta gak hilang tiba-tiba, cuma rasa kecewa yang numpuk perlahan-lahan. Saat udah terlalu banyak, mau cinta lagi pun udah gak bisa. Andika kan? Kamu naiklah dulu. Bukannya katamu, kamu gak cinta padanya. Mari kita buktikan saja. Apa Andika ada niat lain padamu? Di mana Tiara? Dia nggak ada. Dia memblokirku. Aku cari ke kantornya. Dia terus menghindar. Kenapa tiba-tiba begini? Lalu di rumah sahabatnya, aku baru ketemu dia. Tapi dia bilang, dia punya tunangan, suruh aku jaga jarak. Tapi di rumah sakit, bukannya kalian putus. Aku belum pernah lihat Tiara begitu. Padahal gengsinya tinggi. Tapi pas kamu tutup teleponnya, air matanya terus mengalir. Ternyata dia lebih sayang kamu. Apa kamu terima lamarannya? Kamu juga cinta dia? Benar. Aku baru sadar belakangan. Dia yang paling kucintai. Tahu kenapa? Lamaranmu waktu itu malah gagal total. Kenapa? Tiara nanya pendapatku. Saat itu, aku baru cerai. Mana bisa ku lepas kesempatan emas ini? Kamu udah lama di sini. Kok sama bulu kucing? Nggak alergi sih. Kuharap kamu sayang dia. Tapi syaratnya, kamu bisa dapet dia. Pergi dari sini. Seumur hidupku, aku gak mau lihat kamu lagi. Tak bisa hidup bersama, lebih baik saling lupa. Mulai sekarang, kita pisah baik-baik.
cari bahagia masing-masing. 人间流浪，愿永远不丢弃自己的信仰，嘲笑着，张望着同一个朝阳。 Kak Rangga datang. Pagi. Tapi aku terlalu naif. Berpisah baik-baik. Cuma harapanku saja. Rangga, aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong maafin aku. Aku nggak akan ulangi. Aku janji. Aku nggak boleh lupa. Tiara itu sangat obsesif. Dulu, dia nggak bisa lupain Andika. Sekarang juga pada aku. Menurut pandangannya, dicampakkan si bucin pasti sangat memalukan. Nanti cari waktu lain buat ambil rumah itu. Kalau Tiara sangat keras kepala, terpaksa rumah itu aku jual saja dulu. Duluan ya, Kak Rangga. Rangga, aku tanya untuk terakhir kalinya, apa hubungan kita benar-benar gak bisa diperbaiki lagi? Beneran gak ada kesempatan lagi? Iya, udah, baiklah, baguslah. Kalau gitu. Kamu bakal nyesel. Tadinya cuma kecewa. Ya tuh, cuma batu yang sangat dingin. Tapi nggak pernah nyangka suatu hari dia bakal bikin aku muak. Wanita yang baik-baik malah merendahkan dirinya seperti ini. Apa cuma karena hal ini dia balas dendam dengan cara ini? Bener-bener nggak masuk akal. Tiara Safira. Kapan kamu mau pindah dari sini? Kamu kesal ya? Rangga, saking sakit hatinya, sampai mengusir aku. Lupa ngasih tahu, Andika Prasetyo itu jauh lebih hebat darimu. Setidaknya punyalah rasa malu. Bareng orang yang aku suka, buat apa malu? Aku udah siapin semua, layaknya sebuah ritual suci. Sayangku, tenang saja, aku gak akan biarin kamu terluka. Selamat ya, keinginanmu terkabul. Hei, Tiara. Bang Mantan, belum pergi? Nunggu buat makan malam bareng ya. Dia nggak pantas. Dari kelihatannya, dia mau menguasai rumah ini. Tiara sayang, ini kunci rumah yang baru ku buat. Kapan kita mau ganti kuncinya? Aku males lihat orang nyebelin. Ya, aku ngerti. Bentar lagi, kita cari tukang kunci ya. Ngapain sih cemburu? Ternyata aku yang bodoh. Sikap Tiara yang terlihat sadar. Cuma aku yang menipu diri.
Dan sekarang baru terlihat sifat aslinya. Udah, jangan cemburu lagi ya. Tunggu bentar ya. Aku kasih kejutan. Memangnya kamu mau kasih kejutan? Gimana? Aku ternyata cuma alat dalam permainan cinta mereka berdua. Bukannya rumah ini, orang tuaku yang siapin buat nikahku ya. Milikmu doang? Hei Rangga, anggap aku apa? Cuma mainan? Aku punya separuh hak atas rumah ini. Bayar aku 500 juta. Kalau enggak, jangan harap aku pergi. Pak Mantan, jadi orang jangan pelit. Kalau jadi kamu, aku bakal kasih rumah ini ke Tiara. Atas dasar apa? Tiara udah bertahun-tahun sama kamu. Kasih aja rumah ini buat dia. Nggak rugi kan? Gini aja deh, sebut hargamu, biar kami yang beli rumah ini. Lagi pula, kamu tahu kan, aku dan Tiara kemarin di sini udah menyelesaikan semua salah paham. Harus diakui, rumah yang satu ini, aku dan Tiara sangat suka. Lagian aku ini cowok pertamanya, wajar dia belum bisa lupain aku. Kamu jadi ban serepnya 3 tahun, aku jadi sungkan. Beberapa hal sepertinya dari awal emang udah salah. Kamu datang. Kok bisa jadi gini sih? Rusukmu sampai patah. Andika juga nggak lebih baik. Aku rontokkan beberapa giginya. Terus gimana sepakatnya? Akhirnya orang tua turun tangan. Orang tua aku kasih 200 juta. Sebagai ganti rugi buat Tiara. Baru masalah ini kelar. Tapi menurutku negosiasi ini sangat memalukan. Sekarang ini, circle kamu dan Tiara juga heboh. Banyak pendapat, ada bilang Tiara tak tahu malu. Ada juga yang bilang kamu membuang waktunya dan terlalu perhitungan. Sebenarnya, aku sendiri juga nggak ngerti kenapa Tiara harus sampai pada tahap saling menghancurkan, baru dia mau berhenti. Apa rasa bersalah, tak terima, atau balasan atas rasa malu? Saat aku mengemis balikan padanya, aku tak paham. Mungkin hanya begini, hubungan kita jadi hancur, baru dia sadar nggak ada jalan, dan nggak merasa menyesal. Terus kamu mau gimana? Aku harus cari rumah yang cocok dulu. Soalnya Tiara bilang butuh sebulan buat bersiap sebelum bisa pindah. Gini aja, aku ada rumah kosong. Lagian kamu juga tahu, kerjaanku sebagai dokter. Sibuk banget. Ngomong-ngomong, waktu aku kenal kamu sahabatnya Tiara. Tapi kamu gak pernah memihak. Siapapun dari kita, dulu tiap kali Andika berulah, kamu langsung menegurnya dan bilang ke Tiara kalau itu berbahaya. Karena kamu sahabatnya, aku sungkan bilang makasih. Tapi kali ini, terima kasih. Yang salah ya salah. Apa kali ini aku bertindak keterlaluan? Nggak, menurutku udah benar. Lupa kasih tahu, aku dan Tiara putus hubungan. Ini masih rumah kosong Kirana. Oh iya, aku lupa bilang, ini juga rumahku. Oh, aku nggak nyangka di kompleks yang sama kamu beli 2 rumah. Buat orang tuaku. Kebetulan mereka belum pindah. Kamu fokus sembuh aja. Iya, makasih banyak. Minum obat lalu tidur.
Pasti ibu yang bikin shock. Pantas saja, dulu pas diajak nonton film klasik, dia langsung menolak. Ternyata bukan nggak mau, tapi aku yang nggak pantas. Mulai sekarang, kalau kalian kirim info apapun soal wanita ini, jangan salahkan aku. Tante yang bikin. Dia keluar beli sayur. Pesannya kalau kamu bangun, minum selagi hangat. Ceroboh banget sih. Sini aku suapin. Nggak usah. Ikut aku yuk. Jangan salah paham. Di kedokteran klinis, ada mata kuliah ini. Pertama kalinya disuapin cewek. Hatiku terasa hangat tapi juga nyesek. Tiara nggak pernah bersikap gini. Enggak, Kurniawan, dasar brengsek. Malah terlena sekarang. Gimana kalau aku minum sendiri aja? Oh, iya, boleh. Anakku, aku udah mendingan. Halo, Tante. Apa jangan-jangan emang bakal ketemu dua orang? Satu mewarnai masa lalu, satu memberi ketenangan. Mimi sayang, jangan lompat ke orang sekarang. Ngerti nggak? Rangga lagi sakit. Kita harus nunggu dia sembuh. Dia kan biasa manja sama aku. Tapi kan, lukamu itu. Tante, minum dulu. Makasih, ya. Mimi sini, ayo ikut. Kakak potong kukumu. Boleh ya? Sana, Gi. Selama ini, kamu pasti menderita. Rangga, waktu pertama kali kamu beliin Tiara sepatu limited edition, reaksinya biasa saja. Tapi saat dia ngasih kamu mainan murah dari pasar malam, kamu senangnya bukan main. Saat itu, ibu selalu merasa kamu terlalu merendah. Nggak usah dibahas, Bu. Ibu cuma mau bilang ke kamu, hargailah orang di dekatmu. Aku ngerti maksud ibu. Tapi aku nggak bakal kayak Andika. Cinta yang didapat dengan cara kotor. Mending nggak usah. Apa maksud ucapanmu itu? Aku bisa merendah demi cinta. Dan berkompromi untuknya. Tapi aku takkan mau kehilangan diriku sendiri. Bersaing atau merebut. Kamu ini memang ya, nak. Ya ampun. Dulu pertama kali kamu nonton film ini di kantin sekolah pelita. Ini versi master. Orang yang ada di sisiku ternyata masih kamu. Tahu dia suka filmnya. Aku udah beli tiket. Cinta atau tidak, apa butuh alasan? Berjuang atau tidak, apa bisa memilih? Akuilah, Rangga, kamu salah mencintai orang. Dia lakuin apa aja buat pancing aku.
Bener-bener pukulan telak ya. Kukunya udah aku potong nih. Kamu gendong aja. Nggak usah takut. Kenapa? Kirana, makan di sini aja dulu ya. Maaf ya Tante, aku masih ada urusan lain nih. Rangga, kamu bujuk Kirana makan di sini dong. Bukannya dia itu teman kamu? Gimana sih? Ya udah, turutin aja kata ibuku ya. Oke deh, aku nurut ibu. Bukan gitu. Maksudku nurut Tante. Dulu aku juga punya kucing. Mirip banget loh sama yang ini. Tapi sayangnya dia udah hilang. Emang apa ciri khasnya? Ciri khasnya ya, ada corak hitam bentuk hati di kaki kanannya. Dulu aku bercanda ke pemiliknya, berharap dia bisa bantu nemuin orang yang jadi jodohku. Waktu itu aku bilang ke bos, semoga dia bisa bantu aku nemuin jodoh sejatiku. Ini beneran Mimi? Aku yang adopsi dia. Makasih udah rawat dia. Sepertinya, emang beneran. Ini udah jadi takdir kalian. Hahaha. Kamu nggak apa? Every time I see you, 그대 눈을 볼 때면 Ayo, pelan-pelan. Duduk sini. Meskipun lukamu udah mendingan, tapi sembuhnya masih lama loh. Kalau butuh, langsung panggil aku aja. Lagian aku deket dari sini. Selama ini, aku udah ngerepotin kamu. Nggak masalah kok. Belakangan ini urusanmu emangnya sedikit? Hahaha, bener juga sih. Kalau gitu, makasih ya Dokter Kirana. Jangan bercanda. Oh iya, kamu udah dengar? Katanya Tiara lagi hamil. Tiara kayaknya hamil. Dia udah punya pacar, wajar aja kalau hamil. Ku dengar si Andika, pas masuk perusahaannya, langsung berlagak bos. Dan nyinggung banyak orang. Waktu di kampus dulu, prestasinya nggak bagus-bagus amat. Ya bener, cuma modal, tampang sok jagoannya, dan cara murahan. Makanya, aku nggak pernah peduliin dia. Aku cuma masih nggak rela sama 200.000 yang dikeluarkan orang tuaku. Atas dasar apa? Anggap aja buang sial. Lagian sama beberapa orang, emang nggak bisa dijelasin. Padahal aku nggak salah. Tapi karena mereka nggak tahu malu, orang tuaku malah demi masa depanku harus buang uang jerih payah buat damai. Rangga, aku tahu soal ini, kamu dan Om Tante diperlakukan nggak adil. Tapi semua itu udah berlalu. Setelah mereka pindah dari rumahmu, kamu gak bakal ada urusan apapun lagi sama mereka. Aku dengar kabar, setelah Andika cerai dan kembali, dia nggak punya uang. Kalau nggak ada yang aneh, melihat gayanya selama ini, dia pasti nggak pulang dengan tangan kosong. Soal ini, dulu aku nggak pernah dengar dari Tiara. Kelihatannya masalah perceraian dia itu nggak sesederhana kelihatannya. Jadi, sambil aku sibuk berolahraga, aku juga menyuruh orang untuk mencari berkas perceraian Andika dulu. Soalnya kamu minta cari berkas cerai Andika, kayaknya udah ada hasil. Aku yakin dulu, nanti aku kirim. Udah, sini dulu. Makanannya sebentar lagi siap. Semua masakan ini, Kirana yang masak sendiri loh. Zaman sekarang, gadis sebaik Kirana tuh udah langka banget loh. Aduh, aku ngerti maksud ibu. Tapi luka lamaku belum sembuh.
nggak pantas buat gadis sebaik dia. Kamu ini ya, kok keras kepala banget sih? Ibu nggak ngerti. Dari Tiara, aku menyadari satu hal. Rasa suka bisa sepihak, tapi cinta harus sama-sama berjuang. Ini daging asam manis kesukaanmu. Ayo dimakan. Cepat cobain. Wah, enak banget. Kalau aku dekati dia sekarang, semuanya mungkin terlalu cepat. Ayo, cepat cobain. Kamu pasti kecewa banget sama aku. Gara-gara Andika, aku ribut besar sama orang tuaku. Sahabat bayiku hampir putus hubungan sama aku. Bahkan sekarang perusahaanku juga mulai mengalami masalah operasional. Ini urusanmu sendiri, bukan urusanku. Apa kamu benar-benar gak merasa puas sedikit pun lihat aku jatuh menderita? Udah aku bilang, ini urusanmu sendiri. Gimana pun keadaanmu sekarang, itu bukan urusanku. Dulu aku cuma malas lihat kamu. Sekarang, barang apapun yang berbau kamu, aku udah gak mau. Rumah ini udah mulai kujual. Gak usah banyak omong lagi. Hubungan antara aku dan dia, drama yang terus berulang ini, udah lama bikin aku benar-benar mati rasa. Dia pergi. Aku melupakan. Ini udah jadi takdir. Rangga, besok temani ke RS Puspa Medika ya. Pihak RS kebetulan mau cari pengacara buat konsul hukum. Oke, boleh. Dokter, Minggu, lalu ada pesan. Untuk periksa rutin, apa istriku beneran hamil? Bayinya sehat kan? Plasentanya gimana? Wah, ketemu kenalan lama nih. Iya, teman lama. Selamat ya. Cepat juga jadi ayah. Setidaknya aku jaga. Wanita ini 3 tahun, lalu aku balikin utuh ke kamu. Iya dong, saat kami nikah nanti, pasti ku kirim undangan buatmu. Kalau kamu bukan pecundang, aku dan Tiara gak bakal begini. Mana bisa aku sehebat kamu? Kamu main sama Jalang di luar negeri dan bawa aib kotor, pulang tanpa membereskannya. Gak takut rahasiamu bocor dan hilang segalanya? Siapa yang kamu sebut Jalang? Siapa yang sampah? Siapa yang ku maksud? Dia tahu sendiri kok. Enggak, bukan dulu file yang kukirim. Hasil diganggu, Andika cerai itu bukan karena tak akur, tapi dia nakal di luar negeri. Main judi dan selingkuh, serta kecanduan hal terlarang. Sampai di tahap ini, mantan istrinya sudah urus surat cerai. Kurasa dia itu kabur. Sudah cukup. Jangan asal ngomong. Pasien lain masih antre. Mbak Tiara, bayimu tak bisa dipertahankan. Ngomong apa kamu? Dengar ya, Andika. Ada yang kamu tutupi dari Tiara? Apa kamu gak sadar? Buset dah, penyakit kelamin. Gimana? Jangan ngawur. Penyakit ini udah lama sembuh. Tiara,
Percaya sama aku. Waktu liburan kemarin, cuma lupa disinfeksi. Konyol banget. Udah stadium 2 gini, masih bilang nggak sengaja. Jangan ngibul. Aku tahu sekarang. Waita itu, dia selingkuh dan nularin aku. Aku baru aja balik. Gak tahu dia sakit. Ini salah dia, pasti salah dia. Tiara, dengerin aku. Kita gugurin aja bayinya. Kita mulai dari awal lagi ya. Andika, bekas cerai kamu bisa ku cari dalam sekejap. Perlu aku cetak buat ditunjukin ke semua? Kalau sampai gitu, kamu yang bakal malu. Jangan banyak omong kosong. Kamu dari awal emang udah sengaja jebak aku. Iya kan? Tiara, kok kamu mikirnya gitu? Kamu manfaatin pas aku mabuk buat maksa aku tidur sama kamu. Kamu jadiin keluargaku sama karirku sebagai ancaman. Kalau enggak, aku, Tiara, mana mungkin bisa jatuh sampai jadi bahan tertawaan kayak hari ini. Cepat pergi! Mau cari mati! Kamu nggak berprinsip, putus aja hilang harga diri, malah nyalahin orang. Aku nggak peduli. Tapi Rangga baru aja operasi. Kalau ngamuk lagi, sampai lukanya yang belum sembuh robek, ku bunuh kamu sekarang. Ayo, pergi. Rangga, aku benar-benar sadar salah. Maafkan aku. Kamu pikir bilang gitu? Setelah jadian sama Andika, awalnya aku juga mikir, itu buat balas dendam ke kamu. Aku jalanin hidup kayak biasa. Main game, nonton TV, minum boba, makan barbecue. Porsi makanku masih sama kayak dulu. Bahkan kadang aku makan lebih banyak. Aku nggak pernah gara-gara kangen kamu, terus minum-minum sendirian. Penampilanku juga masih sama. Nggak pernah kurus mikirin kamu. Aku tetap main, tetap makan, tidur, kerja. Bukannya hidupmu baik-baik aja? Gimana ya bunyinya? Masih bisa senyum melihat awan. Masih santai nikmatin hidup. Nggak. Pas akhir pekan itu, aku sama Andika belanja kebutuhan di mall. Waktu aku lagi nenteng 3 kantong belanjaan, aku tiba-tiba baru sadar cowok yang selalu inisiatif bawain barangku yang gak rela lihat aku susah. Cowok polos yang gak peduli tempat buat gandeng tanganku. Udah hilang. Walaupun aku berusaha nahan, pura-pura tegar, tapi tubuhku masih ingat semuanya. Rangga, Maafin aku, ya? tolong maafin aku. Maafin aku. Kalian ini balikan, ya? Kirana. Tiara,
Tadi aku menahanmu cuma demi asas pertemanan. Kalau kamu jadi menusuknya, itu bisa bunuh orang. Jadi, jangan pikir ada kamu di hatiku. Andika hancurkan masa lalumu, tapi aku gak bisa biarkan sisa hidupmu ikut hancur. Tapi sekarang, aku cuma punya kamu. Cuma punya aku tahu apa yang tersulit di dunia. Memetik bintang dan cinta tanpa memiliki. Di antara banyak orang, tak ada lagi sepertiku. Dulu aku tak paham makna dari kata ini. Tapi sekarang aku paham. Dulu, aku gagal memilikimu. Kini, kamu kehilangan aku. Ini semua sudah takdir. Kenapa orang lain bisa balikan, tapi kita enggak? Dulu kamu nonton sama Andika, A Chinese Odyssey, kan? Pertama aneh, kedua lucu, ketiga bikin nangis. Aku nggak tahu gimana sifatnya Andika, tapi aku mirip banget kan sama Zixia. Zixia jelas tahu, Zi Zunbao pria idamannya. Tapi saat dia tahu, Zi Zunbao cari waktu demi Bai Jingjing, dia memilih menyerah. Di hatimu masih ada Andika. Kamu rela mukul aku demi dia. Saat itu, aku udah benar-benar ikhlas. Tiara, kita nggak mungkin balikan lagi. Tolong sampaikan ini ke dia. Dulu Andika bilang, kalian udah balikan. Tapi sekarang aku mau bilang, cermin pecah bisa disatukan. Balikan emang gampang. Tapi sulit kembali utuh. Retakan di antara kalian. Cuma bakal bikin kalian hancur lebih parah nantinya. Kamu masih sayang banget sama Tiara? Enggak kok. Tapi kenapa kamu nekat nahan dia? Kamu nggak takut ketusuk? Kenapa nemenin dia? Kenapa juga biarin dia peluk kamu? Cuma karena dia ditipu, kamu lupa pengkhianatannya? Tapi sekarang kan aku belum punya pacar baru. Dasar kamu. Rangga. Namamu artinya bodoh. Besok aku nggak ke rumahmu lagi. Kirana. Rangga, kamu udah jatuh cinta. Kirana pasti cemburu karena ada aku di hatinya. Tapi besok gimana caranya? Buat nyatain cinta ke Kirana ya. Ma, aku mau nyatain cinta ke Kirana. Tapi dia nggak mau nemuin aku. Gimana dong? Kalau dia nggak nemuin kamu, masa dia nggak nemuin pasien? Hah? Dasar payah. Kalau mau ngejar cewek itu, emang harus tebal muka. Benar juga. Kok aku nggak kepikiran sih? Saat pertama kali melihatmu, kamu bagaikan kembang api dan aku hanyalah abu. Butuh seumur hidup untuk bersihkan hati. Butuh waktu seumur hidup untuk membersihkan abu ini. Kamu harus selalu bahagia.
Ngapain rapi banget? Kenapa emang? Aku cuma mau lihat. Apa aku masih laku? Yang di kertas itu isinya tentang apa? Ini cuma informasi obat. Oh, informasi obat. Temenin aku ke apotek yuk. Bahas di rumah aja ya. Bukannya kamu gak mau pulang lagi? Aku harus periksa pasien. Aku juga pasienmu, kan? Kasih tahu dong, ini maksudnya apa? Emang harus dibilang, kan udah aku tulis. Tulisan dokter, aku nggak ngerti. Kamu baca. Aku nggak mau. Biar aku baca. Waktu pertama ketemu kamu bagai kembang api, dan aku abunya. Butuh seumur hidup, bersihkan hati. Udah, berhenti. Sejak kapan sebenarnya kamu mulai suka padaku? Pertama kali, sebenarnya aku yang ketemu kamu duluan. Tapi aku nggak berani ngomong. Lalu saat aku beranikan diri, kamu udah nembak Tiara. Kirana, kamu pasti bisa. Kalau suka Rangga, ungkapin aja. Ayo semangat. Kamu mau nggak jadi pacarku? Aku serius nih. Aku mau sama kamu. Karena aku nggak peka, kamu jadi kenal Tiara. Maafkan aku. Hampir kehilanganmu. Ibu bilang, dalam hidup ini, jangan lewatkan dua hal. Bus terakhir untuk pulang, dan orang yang tulus mencintaimu. Kendaraan untuk pulang udah ada. Orangnya juga udah ada. Ayo makan. Lobster besarnya datang. Perusahaan Tiara bermasalah. Lalu dia menjualnya dan pergi ke luar negeri. Andika telah dia jebloskan sendiri ke penjara. Tuntutannya cukup berat, minimal di penjara 10 tahun. Aku dan Kirana ketemu orang tua dan resmi menikah. 내 안에 담아요 사랑이겠죠 또 다른 말로는 설명할 수 Pada hari itu, aku menerima sebuah paket. 다시 추억으로 끝나지 않게 꼭 Beserta sebuah kartu bank berisi 200.000 yuan. Kini, Tiara sudah menjadi masa lalu. Sekarang kebahagiaan sedang menghampiri aku dan Kirana. 이 맘으로 그댈 사랑할게요